tadi pertanyaannya ya, pada saat itu dalam percakapan saudara dengan Pak Sumarmo pernah dikatakan iya, tapi orang mau masalah kok. Terus pada enggak, tapi hanya TPP aja yang roboh ini mungkin. Ya, kemudian ya jalur tambahan kok, itu jawaban dari Pak Sumarmo. Dalam menit ke nomor 8 tambahan biasa. Betul. Kemudian nggak usah itu turuti kok, keluar kok dituruti. Betul. Kalau di sini ada tambahan biasa dan jalur tambahan kok, ini mengandung maksud apa pada saat itu yang saudara ketahui? Kan jalur tambahan kok apa pada saat itu? Ya soalnya ketika itu jalur tambahan toh. Ya jalur tambahan itu tambahannya apa? Ya uang. Apakah sebelumnya memang sudah ada diperjanjikan sehingga Pak Wali Kota itu mengetahui tentang adanya permintaan itu? Saya tidak tahu. Ya, saudara tadi mengatakan tambahan uang, ya kan? Saudara kan di telepon bisa menjawab Ada tambahan uang. tambahan uang. Jadi tambahan uang yang mana yang saudara ketahui? Nah ini jawaban saudara saya kembali ya. Adapun maksudnya adalah bahwa saat itu saya ditanyakan oleh Pak Sumarmo apakah ada masalah dengan pembahasan DPP, dan saya sampaikan bahwasanya tadi pembahasan DPP-nya awal dikarenakan ada perdebatannya terkait cara penghitungan formulasi besaran tunjangan, di mana Dewan menghendaki tunjangan murah dan sama jangan disamakan dengan siswa yang sama atau derajat karena tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan yang diajukan oleh Pemkot Semarang caranya betul seperti itu. Dan lanjutkan, suara dalam percakapan dia adalah kantor dalam menit 0038 merupakan suara Pak Sumarmo S dengan percakapan tambahan biasa dalam menit 0040 merupakan suara saya sendiri, dan suara dalam percakapan tidak usah itu turuti uang untuk dituruti dalam menit merupakan suara Sumarmo. Adapun maksudnya adalah pada saat itu Pak Sumarmo menanyakan kepada saya apakah anggota DPD Kota Semarang meminta tambah uang untuk tambah PPP. Selanjutnya saya menjawab bahwa seperti biasanya anggota DPRD Kota Semarang di dalam pembahasan DPP Pemkot Semarang meminta uang supaya pembahasannya lancar dan apa yang diajukan dalam pembahasan DPP oleh Pemkot Semarang tahun anggaran 2012 dapat disetujui oleh anggota DPRD Kota Semarang. Dan saat itu disampaikan oleh Pak Semarang bahwa permintaan uang DPRD Kota Semarang terkait pembahasan tidak bisa dituruti. Yang saya ingat peristiwa tersebut terjadi sebelum saya bertemu di lobi kantor Wali Kota Semarang yang telah saya jelaskan. Ini maksudnya saudara pernah bertemu sebelumnya dengan Wali Kota? Iya. Kapan? Tidak sengaja. Kapan pada saat itu? Saya mau pulang. Saudara Mau pulang. mau pulang. Apa yang saudara sampaikan kepada Pak Wali Kota? Pak Wali menanyakan sudah selesai belum? Belum Pak, mungkin aja lanjut besok. Dilanjut besok. Baik, dilanjutkan oleh Adam. Dilanjutkan oleh Adam. Baik, saudara jaksa ya, ini karena ini bertiga, kemudian ini juga berbanyak. Bagaimana kalau kita untuk mengefisiensi persidangan ini kita batasi berbicaranya untuk kejaksaan pada dua. Mungkin yang satu akan menunjukkan barang bukti ya, dan dengan barang bukti dan juga mungkin rekaman kalau ada. Dan dari penasihat hukum juga kami batasi untuk berbicaranya 2 orang. Benar-benar sepakat ya? Kalau majelis ya memang harus 3. Jadi biar kita lebih efisien, tidak semua bertanya. Maksudnya saya lanjutkan ke perubahan saya mempunyai pertanyaan yang ini adalah merupakan besar dari semua bapak saudara tadi. Yang pertama saya tanya kepada saudara, kalau dilihat tanggal dari realisasi pemberian pembahasan atau PPAS itu lebih dahulu dilakukan setelah adanya pemberian uang, kemudian pada akhirnya pada tanggal 4 November 2011 ditandatangani nota kesepakatan tentang PPAS ya. Benar itu? Pemberian uang dan pembahasan dilakukan terlebih dahulu, kemudian pemberian uangnya dilakukan, setelah itu baru dihasilkan suatu nota kesepakatan tentang PPAS tanggal 14 November 2011. Saudara bisa menyimak karena saudara tidak semuanya dalam tadi.
36 kalau masalah anggota DPRD untuk yang pembahasan KUHPAS. Benar? Sampai situ dulu. Iya. Benar. Kemudian setelah ada pemberian uang itu, baru kemudian ditandatangani nota kesepakatan tentang KUHPAS. Benar sampai situ dulu. Iya. Benar. Kemudian untuk DPP, apakah seperti itu juga? Setelah ada permintaan dan pada akhirnya diminta operasi 50 juta, setelah uang diberikan baru disetujui tentang DPP. Seperti itu juga. Kejadian saudara DPP itu tanggal 24. Baik, sekarang saya ingin kembali pada saudara. Tadi kan Imadir itu telah diminta uang. Imadir, ingat saudara? Tapi dia mengatakan tidak ada uang. Ya benar. Saya diminta uang. Kelihatannya Dewan itu minta uang. Kata si Pak Madir. Iya. Kemudian Pak Madir mengatakan dia tidak punya uang. Iya. Kemudian saudara bersama-sama Pak Madir mengatakan kepada Sekda. Benar itu? Besoknya. Iya. Setelah itu Sekda memerintahkan akan memberikan kepada koperasi 50 juta. Setelah itu realisasi pemberian kepada anggota dewan. Iya. Setelah itu baru dikeluarkan persetujuan tentang DPP dari anggota DPRD. Itu kaitannya. Benar. Kemudian pada saat untuk penyerahan DPP saya tambahkan, apakah saudara juga diminta oleh saudara terdakwa atau Sekda dalam hal ini menghubungi kembali Agung, Purwo dan Sumarto untuk yang DPP? Kalau yang untuk OMS saudara kan diminta untuk menghubungi, kemudian mereka datang kan. Nah untuk yang pembahasan DPP, apakah sama saudara diminta juga oleh terdakwa untuk menghubungi Agung dari partner saudara dan Sumarto mau datang juga yang 50 juta? Kalau untuk DPP saya Tidak tahu ya? tidak tahu. Tidak tahu. Penyerahan uang untuk DPP saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Nah, tidak saudara lanjutkan. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa ada dua perbuatan. Pernah saya tanya pada saudara dulu. Dari pertama tadi kan saudara mengatakan bahwa pembahasan raperda tentang APBD ini APBD 2012. Ya. Kemudian ada juga pembahasan KUA PPAS. Kemudian terakhir ada juga pembahasan tentang DPP. Apakah KUA PPAS dan DPP itu merupakan bagian yang tercantum di dalam raperda 2012 kan? DPP itu merupakan bagian di dalam pembahasan APBD. Tetapi DPP terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan. Begitu juga dengan KUHPAS. Iya. Bagian dari raperda. Jadi Pak, maksud saya secara garis besarnya itu sebenarnya diusulkan untuk pembahasan raperda menjadi perda anggaran 2012 soalnya. Di dalamnya tercantum ketiga item tadi. Baik. Kemudian selama ini saudara alami, apakah hanya kejadian ini terjadi hal seperti ini? Pembahasan KUHPAS dan pembahasan TPP diminta dulu uang, baru lancar pekerjaannya, ataukah sebelum ini, sebelum kejadian kasus ini, hal ini pernah dialami juga oleh PPA yang saudara? Apakah setiap ada pembahasan masalah peraturan atau dan segala macamnya yang melibatkan anggota dewan itu lazim tidak atau biasa nggak diminta-minta seperti ini? Atau hanya ini kejadiannya pertama kali? Saya tidak tahu, tidak ingat yang lalu. Yang lalu saudara tidak ingat, tapi yang ini saudara masih ingat ya? Baik. Kemudian yang saudara alami sebagai saksi, perintah untuk meminta uang untuk sebagainya sebagainya tadi, memenuhi permintaan anggota dewan, baru yang pertama pembahasan KUHPAS maupun yang kedua pembahasan TPP. Itu yang saudara alami, saudara dengar hanya dari Sekda ataukah saudara pernah dengar dari wali kota? Itu tidak ada. Perintah untuk memenuhi permintaan anggota dewan, baik yang pertama pembahasan pertama kan sebelumnya dan dua pada akhirnya kesepakatan ini adalah saudara dipanggil kan? Itu apakah langsung diucap oleh Sekda sendiri atau saudara juga pernah mendengar langsung dari wali kota? Ada di Pak Sekda. Tidak pernah langsung mendengar dari saudara wali kota. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa Pak Wali pada akhirnya mengatakan jangan dipenuhi. Saudara masih ingat kan saudara? Iya. Baik, saya dari transkrip tadi. Kenapa kok pada akhirnya dipenuhi?
inisiatif dari anggota DPR. Kalau saya hanya menjalankan perintah dari Pak. Saudara tidak pernah berhubungan langsung dengan saudara wali kota? Enggak. Tapi ini tadi saya soal Agri. Saudara masih ingat meskipun saya bukan orang Semarang ya. Kalau saudara saya jawab saudara Agri ini dan itu ada tahu saya tadi. Saudara pernah berhubungan dengan wali kota. Saudara masih ingat ini kalimatnya nomor 28 ini. Ya, tapi orang tuh, masalah tuh, begitu sudah sebagainya tadi. Saudara mengaku itu suara wali kota suara. Saudara bagaimana saudara mengatakan saudara hanya menurut cerita saya enggak. Sementara SMS langsung kepada saudara ya. Coba saudara terangkan yang sebenarnya. Apakah dengan telepon? baik? Yang sekarang tanya pada saudara, apakah setiap kali pemerintahan dari saudara saya tidak terjawab dalam hal ini? Kemudian saudara atau melalui Pak Sekda melaporkan kembali kepada wali kota semuanya ini. Sehingga pada akhirnya saudara wali kota tahu ini SMS itu begini bunyinya. Ada permintaan uang dari kau dan sebagainya tadi. Setahu saya hanya melaporkan ke Pak Sekda. Baik, tapi kenapa wali kota langsung hubungi saudara? Tidak, kepada wali kota. Enggak. Nah, tidak kepada Pak Sekda. Saya tidak tahu. Nah, saudara tidak tahu, benar saudara tidak tahu. Iya. Tapi nomor HP saudara tidak tahu Pak wali kota. Tahu. Tahu, ini benar tadi ya. Betul. Nah, maksudnya saudara tahu maksudnya. Yang kita wali kota ini saudara tahu maksudnya. Ya tahunya itu yang ini telepon aja ya. Tahu saudara maksudnya tapi tahu ya. Mungkin hanya itu gambar dari saya yang mulia. Gitu, ya. Saudara akan menunjukkan bukti-bukti. Silakan. Apakah rekaman pembicaraan antara saksi dengan Terima kasih sudah karena yang bersangkutan itu karena sudah mengakui? Ya, silakan. Atau pakai ini. Hah? Oh. Ini pakai ini aja, Pak. Barang bukti nomor 5 daftar hadir 8 Wali Kota Semarang. Saudara Lingkungan nama dan alamat. Kata lupa dan saya kira sudah usah Oktober 2019. Daftar hadir. Ya. Daftar hadir dalam rapat TAPD. Rapat ya. Yang dihadiri. Beberapa SKPD. Terdakwa dan Rapat pertama sudah tanggal berapa? barang bukti nomor 7 daftar hadir 8 Sekda Kota Semarang. Di ruang sekda. Ruang nyata tanggal 2 bulan 11 Benar ya? Rapat koordinasi APBD. Kemudian tanggal 9 Oktober 2019 pas ruang rapat bicara rapat koordinasi KL dan lanjut tanggal KUA dan dibahas 2012. Barang bukti nomor 7.
Kota Semarang. Barang bukti nomor 29 prioritas pelaksanaan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2012 pemerintah Kota Semarang. Barang bukti nomor 28 prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara APBD tahun anggaran 2012 pemerintah Kota Semarang tahun 2012. Barang bukti nomor 25 keputusan Wali Kota Semarang nomor 994 tentang pembukaan tim kepada pemerintah daerah Kota Semarang. Ketuanya, ketua lain. Koordinator betul. Saudara ketua ketua satunya. Ketua Sekretaris Daerah Kota Semarang. Barang bukti nomor 79 surat dari Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang nomor 14 dari DPRD 2012 perihal penyampaian hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 13 Juni 2011. Barang bukti nomor 114 surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 170 garis miring 573 perihal permohonan untuk segera mengirimkan LPG tahun 2010 tanpa PPS resolusinya tanggal 19 Juni 2011. Barang bukti nomor 80 surat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 15 garis miring bagus garis miring DPRD garis miring 2012 tanggal 10 Juni 2011 perihal penyampaian hasil rapat Badan Musyawarah DPRD. Surat Wali Kota Semarang nomor 900 dari 25 61 tanggal 20 Juni 2011 perihal mohon pembahasan rancangan KUPR atas tahun anggaran 2012. Barang bukti nomor 30 surat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 20 garis miring bagus garis miring DPRD garis miring 2011 perihal penyampaian hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 8 Agustus 2011. Barang bukti nomor 8 barang bukti nomor 82 surat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 23 garis miring bagus garis miring DPRD garis miring 2011 perihal penyampaian hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 8 September 2011. Barang bukti nomor 83 surat Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang tanggal 21 Oktober 2011 nomor 28 garis miring DPRD 2011 perihal penyampaian hasil rapat Badan Musyawarah DPRD. Barang bukti nomor 48 agenda kegiatan DPRD Kota Semarang bulan Oktober 2011 hingga Januari 2012 hasil rapat Badan Musyawarah 41 Kalau ini
Barang bukti nomor 116 daftar akhir pada rapat kedua dan musyawarah DPRD Kota Semarang tanggal 20 sampai 2011. Barang bukti nomor 39 surat wali kota Semarang tanggal 4 November 2011 nomor 900/53 yang ada terima permohonan revisi laporan pendapatan dan belanja pada Kabupaten BPS anggaran tahun 2012. Tulisan tangan barang bukti nomor 94. Barang bukti nomor 96 rekap belanja langsung SKPD Pajak